Santapan Harian Minggu 31 Agustus 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Lukas pasalnya yang ke-13, ayat 6 hingga ayatnya yang ke-9. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Roh Kudus, tuntunlah kami dalam memahami kebenaran dalam firman-Mu saat ini. Bantulah kami untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga untuk melakukan apa yang Engkau perintahkan. Berikanlah hikmat dan kekuatan untuk menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam kasih-Mu ya Yesus, kami memohon. Amin. Lukas 13 ayat 6-9. Kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Seseorang mempunyai pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu tetapi tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pekerja kebun anggur itu, "Lihatlah, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan sia-sia?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Sahabat Santapan Harian, hidup dalam dunia ada waktunya. Waktu yang diberikan memiliki batasan. Dalam kurun waktu yang ada, kita harus hidup dalam pertobatan dan menghasilkan buah bagi kerajaannya. Gambaran dalam Perjanjian Lama tentang pohon yang berbuah lebat merupakan simbol dari kehidupan yang saleh. Namun, jika pohon itu tidak menghasilkan buah, pantas untuk ditebang. Yesus memberikan perumpamaan tentang pohon ara yang telah ditanam selama 3 tahun, namun tidak berbuah. Selama 3 tahun pemilik kebun mencari buah pohon ara itu, tetapi ia tidak menemukan apa-apa. Kemudian pemilik kebun itu memerintahkan pekerja untuk menebang pohon itu. Namun, pekerja itu meminta 1 tahun lagi untuk merawat dan memberikan pupuk. Apabila masih tidak berbuah, pantas untuk ditebang. Pohon itu telah menguji kesabaran sang pemilik. Waktu dan tempat yang disediakan menjadi sia-sia karena ketiadaan hasil. Melalui perumpamaan ini, Yesus hendak memperingatkan para pendengarnya bahwa Tuhan tidak akan selamanya bertoleransi kepada mereka yang tidak menghasilkan apa-apa atau tidak berbuah. Perumpamaan ini juga mengajarkan tentang Allah yang panjang sabar, namun akan datang saatnya sudah terlambat untuk bertobat. Ada orang-orang yang menunda-nunda untuk datang kepada Tuhan dan berpikir bahwa suatu saat nanti, pada saat ada di ranjang kematian, barulah akan bersedia datang kepada Tuhan. Padahal, waktu seperti itu belum tentu ada, dan orang yang terbiasa dengan kehidupan berdosa akan lebih menyenangi dosa daripada menaati Allah. Penulis Ibrani mengingatkan agar jemaat tidak mengeraskan hati mereka seperti bangsa Israel terhadap suara Tuhan yang memanggil mereka untuk berbalik kepadanya dari jalan-jalan mereka yang jahat. Jadi,
Bertobat berarti menyadari bahwa kehidupan di luar Allah dan Kristus bukanlah kehidupan yang Allah maksudkan bagi kita. Berikan respon kepada Allah sebelum segalanya terlambat atau sebelum kita terbiasa dengan kehidupan yang berdosa. Mari kita berdoa. Sukacita yang tidak terukur ketika kami hidup di dalam Engkau ya Kristus, yang meneguhkan hati untuk senantiasa setia, ikut panggilan-Mu, dan memampukan kami untuk melakukan setiap perkataan-Mu. Dan di dalam anugerah kasih-Mu Yesus, saat ini kami bertelut. Amin.